Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bernama Nurul Aisyah, Agustina Haryanti, dan Muhammad Isanbur. Di sini kami akan bahas tentang norma dan keadilan. Pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam artian, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut, ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Contohnya seperti jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah sesamamu, bersikaplah jujur. Dan di sini ada contoh gambarnya, contoh pelanggaran norma kesusilaan. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri yang akibatnya adalah penyesalan. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh norma kesopanan antara lain yaitu yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran sekolah, jangan meludah dalam kelas. Di sini ada foto contoh norma kesopanan di Indonesia. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, jauh dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa langgaran, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Adapun contoh norma hukum antara lain yaitu tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul, hormatilah bapak dan ibu. Dan di sini ada contoh implementasi norma agama. Terhadap pelanggaran norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti, yang dapat berupa dimasukkan ke dalam neraka. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh beberapa norma hukum antara lain Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu, barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh lembaga penegakan hukum di Indonesia bisa dilihat gambarnya di bawah. Dan bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil sendiri berasal dari kata adil. Adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Franz Magnus Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut Noto Negoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keadilan. Menurut teori Aristoteles ada beberapa jenis keadilan. Yang pertama yaitu keadilan komunikatif. Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuat tanpa melihat jasa dan kedudukannya. Yang kedua, keadilan distributif. Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan. Yang ketiga, keadilan kodrat alam. Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya. Yang keempat, keadilan konvensional. Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. Yang kelima, keadilan perbaikan. Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang yang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain. Sedangkan menurut Plato jenis-jenis keadilan terdiri dari keadilan moral. Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya. Keadilan prosedural. Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Ya, mungkin itulah tadi hasil
materi tentang video animasi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan keadilan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.